Di tengah-tengah demonstrasi mahasiswa yang bergelombang yang mengkritik keras pemerintahan Presiden Prabowo, di tengah demo Indonesia Gelap, Mendikti Saintek atau Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Pak Satrio Sumantri Brojonegoro memilih buat mengundurkan diri. Di tengah-tengah demonstrasi mahasiswa yang nggak bisa dicegahnya, Prof. Satrio memilih buat mengundurkan diri. Katanya menurut Pak Satrio sendiri, dia sudah mengundurkan diri pada hari Rabu pagi. Dan di sore harinya dia sudah resmi digantikan oleh Profesor Brian Yuliarto yang baru diberitahu soal penunjukannya sebagai menteri di hari Rabu pagi itu juga. Jadi benarkah? Pertanyaan kita, benarkah pengunduran diri Prof. Satrio ini disebabkan tekanan dan ancaman yang diterimanya terkait demo-demo mahasiswa yang sudah dibiarkannya? Benarkah Prof. Satrio diminta meredam demo-demo mahasiswa yang sudah semakin membesar dengan ancaman bakal dipecat kalau nggak sanggup melakukannya? Prof. Satrio sendiri secara lugas sudah menyampaikan dia memilih mengundurkan diri dibandingkan diberhentikan. Jadi tampaknya memang ada ancaman buat pemberhentian dirinya tersebut. Prof. Satrio mengaku sudah bekerja keras selama menjadi menteri. Tapi kalau yang dikerjakannya dianggap nggak sesuai dengan harapan pemerintah, maka dia dengan legowo memilih buat mengundurkan diri. Kita paham posisi menteri tentunya tidak harus dia pertahankan secara mati-matian. Apalagi sampai harus melanggar prinsip-prinsip yang selama ini dipegangnya dengan begitu teguh. Gimana nih kalau menurut kalian? Sejauh mana kaitan pengunduran diri Mendikti Saintek dengan aksi demo mahasiswa yang terus meluas dan membesar? Tulis analisa kalian di kolom komentar. Kerja itu udah kerja baik, maksimal sudah, nggak ada pamrih. Tulus saya kerja, oke? Kalau nggak cocok ya nggak, saya kan udah saya mundur aja lebih baik, kan itu nggak cocok gitu. Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro, putra sulung dari tokoh nasional Sumantri Brojonegoro, Menteri Pertambangan dan Menteri Pendidikan di awal-awal pemerintahan Jenderal Soeharto di era Orde Baru, Prof. Satrio selama ini dikenal sebagai akademisi yang lurus, tegas, dan teguh dalam memegang prinsip. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang terpelajar, ayahnya pernah menjadi Presidium Institut Teknologi Bandung dan juga Rektor Universitas Indonesia. Prof. Satrio pastinya memegang teguh nilai-nilai keilmuan dan kebebasan akademik. Prof. Satrio adalah dosen Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB sejak tahun 1985 sampai dengan pensiun di tahun 2009. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, selama 8 tahun. Kabarnya, selama menjabat sebagai Mendikti Saintek, Prof. Satrio tidak pernah menggunakan hak istimewanya selaku menteri dalam menentukan rektor-rektor perguruan tinggi negeri. Dia memilih bersikap netral dalam pemilihan rektor dan membiarkan para anggota Majelis Wali Amanah Universitas buat menentukan pilihan mereka secara mandiri. Makanya nih, berkaca dari pengalaman ini, kita bisa paham kalau buat seorang akademisi tulen seperti Prof. Satrio, demonstrasi mahasiswa mestinya memang nggak bisa dicegah. Demo mahasiswa nggak boleh dicegah. Sebab ini adalah bagian dari kebebasan akademik yang harus dihormati dan bahkan dilindungi. Tapi tampaknya, sepertinya naga-naganya Prof. Satrio diminta meredam dan menghentikan demonstrasi mahasiswa yang sudah semakin meluas dan membesar. Demonstrasi mahasiswa yang mulai bikin senewan pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi sepertinya Prof. Satrio nggak menyanggupinya. Maka ketika diancam bakal diberhentikan atas dasar kasus perselisihan dengan karyawan kementerian yang pernah terjadi sebelumnya, yang pernah heboh sebelumnya, dengan enteng Prof. Satrio memilih mundur.
dia lebih memilih buat mengundurkan diri. Lalu sekarang, pertanyaan kita, bagaimana Mendikti-Saintek yang baru bakal menanggapi demo mahasiswa Indonesia Gelap yang semakin meluas dan membesar ini? Apakah dia bakal berlaku keras buat meredam suara-suara kritis dari kampus tersebut? Kabarnya, demo mahasiswa masih akan terus terjadi di berbagai kota dan bahkan terus meluas. Tampaknya para mahasiswa berhasil mengkonsolidasikan diri buat membangun gerakan yang terus membesar ini. Nah, pertanyaannya, gimana pemerintahan Pak Prabowo bakal merespon demo-demo mahasiswa ke depannya? Apakah bakal ditempuh jalan dialog? Ataukah bakal ditempuh jalan keras dengan pengerahan aparat? Lalu bagaimana pula polisi bakal bertindak di lapangan? Yang pastinya nih, gerakan mahasiswa boleh dikata sedang berada di atas angin. Pemerintahan Pak Prabowo tampak berantakan dan tak cakap dalam menjalankan keinginan-keinginan presiden. Para menteri tak cakap dalam mengeksekusi perintah-perintah presiden. Kondisi ekonomi sedang susah. Pemangkasan anggaran pemerintah secara besar-besaran bakal semakin mempersulit kondisi ekonomi rakyat. Gelombang PHK bersahutan. Cari kerja susah. Lapangan kerja nggak tersedia. Dan kabar yang mulai beredar karena kondisi ekonomi sedang susah, banyak perusahaan kabarnya nggak bakal sanggup buat membayar kewajiban THR. Kewajiban tunjangan hari raya kepada para karyawan mereka. Nah, sekarang coba deh kita pikirkan. Kalau kondisinya memang sudah menuju gelap seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa meredam demo-demo mahasiswa? Lalu, bagaimana semua ini bakal berujung? Apakah pemerintahan Pak Prabowo cuma bisa berharap gelombang demonstrasi bakal mereda dengan datangnya bulan puasa, buat kemudian membesar kembali sesudah Lebaran? Bila pemerintahan Pak Prabowo terus melakukan blunder, kondisi ekonomi terus memburuk dan harga-harga tak bisa terkendali menjelang Lebaran, gerakan mahasiswa bakal terus mendapat pembenaran dan dukungan masyarakat pun bakal semakin meluas. Maka, stabilitas politik pun bakal terus terganggu. Sebuah kondisi yang sangat dikhawatirkan oleh Presiden Prabowo. Lalu dalam suasana yang penuh ketidakpastian ini, bagaimana pula pertarungan elit politik tiga poros di antara Presiden Prabowo, Pak Jokowi, dan Ibu Mega bakal mengarah? Bagaimana perseteruan dan persekutuan bakal terbentuk dalam merespon dan mengantisipasi dinamika politik yang sedang berkembang? Bagaimana nih kalau menurut kalian? Gimana nih analisa kalian? Kita teruskan diskusi di kolom komentar.